Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Novansyah. Saya di SMK SMT Bar Lampung. Dan kali ini saya akan membahas tentang koloid yang ada di pelajaran kelas 12 SMA Kimia. Oke, jadi koloid itu adalah campuran zat heterogen dua fase ya. Nah, diameter partikelnya itu di antara diameter partikel larutan dan diameter partikel suspensi gitu. Nah, jadi maksudnya ini kan larutan sama suspensi itu ada besar partikel ya. Nah, koloid itu di tengah-tengah antara di orang dua itu. Nah, terus itu dia memiliki dua fase yang artinya dia enggak menyatu dengan sempurna gitulah itunya, antara fase pelarut dan fase terlarutnya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara koloid suspensi dan larutan sejati. Nah, jadi bisa kita lihat di situ tabel yang sudah saya sediakan itu terdapat 6 perbedaan antara larutan, koloid dan suspensi. Nah, bisa dilihat aja di situ udah tahu ya kan, itu tadi yang pengertian koloid itu semua partikelnya berdiameter lebih dari 1 nanometer. Nah, harusnya itu bukan lebih ya, tapi kurang. Nah, mungkin ini salah ngetik aja kali ya. Nah, itu kalau koloid itu partikelnya berdiameter antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, terus itu si suspensi ini partikelnya berdiameter lebih dari 100 nanometer. Nah, jadi pokoknya koloid itu dia diameternya ada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi gitu. Nah, terus juga untuk larutan itu tuh dia akan terdiri dari satu fase. Karena apa? Karena untuk larutan itu fase terlarut dan fase pelarutnya itu nyampur gitu. Nah, kalau untuk koloid ini dia nggak nyampur, tapi nggak sempurna nyampurnya gitu loh. Nah, tapi kalau untuk suspensi itu benar-benar nggak nyampur karena terjadi perbedaan antara si larutan dan koloid itu. Nah, si larutan dan si pelarut dan si terlarutnya. Nah, contohnya aja pasir sama air gitu, nggak nyatu kan, dia ada ada sisa-sisa bukan pasir, malah nggak nyatu gitu ya kan. Nah, terus itu kita akan lanjut ke jenis-jenis koloid. Nah, jadi untuk jenis-jenis koloid saya jelasin dulu ya. Nah, jadi itu di situ ada tabel fase terdispersi, fase pendispersi, nama dan contoh gitu ya. Nah, untuk larutan kan itu fase terlarut dan fase pelarut ya. Nah, kalau di koloid itu adanya nama fase terdispersi dan fase pendispersi gitu. Nah, kalau kenapa terdispersi dan pendispersi? Karena dia nggak larut dalam satu larutan, itu nggak larut gitu loh, nggak larut sempurna. Jadi di tengah-tengah udah berhenti gitu loh, nggak larut jadinya. Nah, jadi fase terdispersi ini adalah fase yang kalau di larutan itu kita ngomongnya fase yang terlarut gitu ya. Nah, terus kalau fase pendispersi itu dia fase pelarut kalau kita ngomong di larutan gitu ya. Nah, jadi ini saya bahas satu aja ya. Nah, jadi untuk fase terdispersinya padat dan fase pendispersinya gas itu nama koloidnya adalah aerosol gitu. Nah, jadi fase padat ini dia tuh terdispersi gitu oleh gas gitu. Nah, jadi kita bisa lihat asap gini ya. Nah, asap itu tuh contohnya kan asap. Nah, jadi asap itu tuh bentuknya kan gas ya kan. Nah, terus itu ada kayak debu-debu atau padatan lain gitu sehingga jadi koloid gitu. Nah, jadi untuk asap itu kan termasuk koloid. Nah, jadi kita mau bedain koloid itu koloid bukan sih, atau itu koloid jenis apa gitu. Nah, terus itu fase terdispersi atau pendispersi yang mana. Nah, jadi kita lihat dulu itu bentuk dari koloid itu. Nah, tadi kan asap itu kan gas. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, wah ini gas nih dan itu koloid, nah pasti fase pendispersinya adalah gas. Nah, terus kalau misalnya susu gimana? Nah, susu kan bubuk campur air putih gitu ya. Nah, jadi fase pendispersinya adalah air gitu, karena yang kelihatan di mata kita itu adalah air ya kan. Nah, jadi untuk membedakan fase terdispersi dan pendispersinya itu kayak gitu. Nah, ketika kita sudah bisa membedakan fase terdispersi dan pendispersinya, nah kita akan masuk ke subbab selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat dari koloid ini gitu. Nah, yang pertama adalah efek Tyndall.
Nah, jadi efek Tyndall itu adalah efek yang terjadi ketika cahaya menembus koloid, dan efeknya adalah penghamburan cahaya gitu. Nah, jadi misalkan nih di sini ada, di depan kalian nih ada gelas dan isinya itu koloid, kayak koloid misalnya susu gitu, koloid susu. Nah, jadi ketika cahaya itu ditembuskan gitu, nah dia akan terjadi penghamburan cahaya. Nah, contohnya seperti ini tuh, dia cahayanya tuh bakal apa ya, bakal terhambur gitu, bakal kesebar ke seluruh permukaan koloidnya gitu loh. Nah, jadi untuk efek Tyndall ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown itu adalah singkatnya gini ya. Nah, gerak Brown itu gerak zigzag yang terjadi pada partikel koloid. Nah, gerak ini ditemukan oleh namanya Robert Brown ya. Nah, jadi ketika kita melihat suatu koloid gitu, cairan koloid atau asap atau yang dispersinya apapun itu, ketika kita melihat menggunakan mikroskop, kita lihat gerak partikelnya itu pasti bergerak zigzag gitu. Nah, dan itu pasti ya dalam suatu koloid ya, itu pasti terjadi yang namanya gerak zigzag karena ada suatu hal, suatu efek juga yang namanya adalah efek adsorpsi. Nah, jadi adsorpsi itu adalah penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid. Nah, bahkan molekul pun bisa diserap gitu. Nah, disebabkan karena apa sih? Karena luasnya permukaan partikel koloid. Nah, jadi kan kita tahu gitu, partikel koloid kan mempunyai luas permukaan 1 nanometer sampai 100 nanometer ya. Nah, jadi dia itu bakal menyerap partikel yang luas permukaannya lebih kecil dari dia gitu. Nah, jadi bisa lihat gambar di sini yang hijau itu bisa tulisannya karbon aktif ya. Nah, jadi si karbon aktif itu menyerap ion-ion dari gas gitu. Nah, itu yang kuning-kuning itu ion molekul atau apa tadi ya yang disebutin tadi. Nah, jadi kenapa sih saya bilang tadi itu gerak Brown itu terjadi karena efek adsorpsi ini. Nah, suatu koloid itu hanya memiliki yang namanya satu muatan. Contohnya aja kayak apa ya? Kayak misalkan susu nih. Nah, susu itu hanya mempunyai satu muatan aja. Entah itu positif atau negatif. Nah, tapi itu hanya satu muatan. Nah, kita misalkan aja ya, susu itu mempunyai muatan positif gitu. Nah, jadi setiap partikel itu kan muatannya positif. Nah, per partikel itu tuh bakal terjadi namanya reaksi tolak menolak karena muatannya itu naik positif ya kan. Nah, kan kita tahu kalau di listrik kan kayak gitu ya kan, positif dan magnet gitu maksudnya. Positif dan positif itu bakal tolak menolak. Nah, jadi ketika partikel koloid itu kan ada banyak tuh dalam larutan itu. Nah, jadi ketika si partikel itu berdekatan, mau mendekat gitu ya. Nah, jadi dia tertolak sama partikelnya karena apa? Karena muatannya sama-sama positif gitu. Dan itu terjadi pada semua partikel koloid yang dalam larutan itu tuh ada beribu-ribu bahkan lebih gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa efek Brown terjadi karena partikel koloid itu mempunyai muatan yang sama gitu. Selanjutnya adalah sifat dialisis. Nah, sifat dialisis itu adalah cara pemurnian koloid dari ion-ion atau molekul pengganggunya dengan menggunakan saringan khusus. Nah, saringannya namanya membran semipermeabel dan penyaring ultra. Nah, jika saya bawa ke tabel perbedaan tadi, perbedaan larutan sejati koloid dan suspensi, ada satu hal nomor 5 yang sudah saya bulatkan, itu adalah tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra atau membran semipermeabel. Nah, jadi ketika si koloid itu mengabsorpsi ion atau molekul, nah jadi ion atau molekul itu tidak selalu menguntungkan gitu, ada juga yang merugikan. Contohnya pada darah ya kan, ketika orang yang yang punya penyakit gagal ginjal gitu misalnya. Nah, jadi darah itu kan ada pengotornya. Nah, darah juga disaring oleh si ginjal itu. Nah, ketika si ginjal itu rusak atau apa gitu, atau nggak ada gitu atau dijual gitu ya misalnya. Nah, jadi si ginjal itu tuh nggak bisa menjalankan tugasnya dan sehingga darah itu bakal terjadi kotor gitu. Jadi pengotor si ion-ion itu bakal mengotori darah ya gitu. Nah, jadi untuk
mengatasi hal itu diciptakan sebuah teknik namanya cuci darah. Nah, itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang ngejual ginjalnya atau ginjalnya nggak ada gitu. Nah, jadi atau gagal ginjal lah gitu. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar itu tadi itu si darah itu dicuci oleh mesin, namanya saya nggak tahu sih mesinnya apa. Jadi istilahnya si darah itu kan koloid. Nah, otomatis si partikelnya ini atau absorpsinya ion atau molekulnya ini lebih kecil kan daripada partikel koloidnya. Nah, jadi si darah itu dialirin aja. Nah, terus itu si partikel koloidnya itu ditampung dan ionnya itu dibiarin keluar aja gitu. Nah, ion yang pengganggunya itu dibiarin keluar. Nah, terus darahnya kan terpisah gitu dari ion yang kotor tadi gitu. Nah, jadi sehingga darah itu jadi bersih lagi gitu. Nah, untuk sifat dialisis ya seperti itu gitu. Oke, selanjutnya adalah sifat listrik. Nah, kan ada 4 ya kan. Nah, tapi saya nggak tahu 3-nya. Saya yang cuma teman sifat elektroforesis saja, jadi saya akan bahas sifat elektroforesis. Nah, elektroforesis itu merupakan suatu peristiwa bergeraknya partikel koloid yang memiliki muatan ke suatu elektroda, mau itu katoda atau anoda, terserah. Nah, tergantung muatan dari partikel koloidnya. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai gambar. Kita beri contoh aja, kita menggunakan koloid sol emas yang bermuatan negatif gitu. Nah, kan kita tahu gitu di listrik itu ketika suatu bermuatan negatif di magnet ya, maksud saya maaf ya. Nah, jadi ketika yang bermuatan negatif ketemu bermuatan positif itu bakal saling tarik menarik ya. Nah, itu bisa kita contohkan sol emas ini kan bermuatan negatif. Nah, jadi dia itu bakal bergerak gitu ke arah anoda. Anoda itu apa sih? Anoda itu suatu elektroda yang bermuatan positif gitu. Nah, itu bisa dilihat itu ada anoda. Jadi sol emasnya itu bergerak gitu ke partikel itu, bergerak ke arah anodanya itu gitu loh. Dan sesuai gambar itu tuh terjadi karena ya tadi gaya tarik menarik antar muatan gitu. Nah, untuk elektroforesis ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Yang saya tahu sih ya, itu tuh buat mengetahui si koloid itu tuh mempunyai partikel bermuatan apa gitu. Jadi banyak juga kegunaan lain, tapi saya nggak sebutkan karena saya belum seberapa paham. Untuk elektroforesis ini itu sendiri banyak digunakan di industri biokimia. Nah, jadi untuk elektroforesis sendiri itu adalah yang seperti tadi saya jelaskan itu. Oke, selanjutnya adalah sifat koagulasi. Nah, jadi koagulasi itu adalah penggumpalan partikel koloid karena penambahan suatu elektrolit yang muatannya berbeda. Nah, jadi untuk koagulasi ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu satu, penambahan koloid dengan koloid lain yang muatannya berbeda. Yang kedua adalah penambahan larutan elektrolit. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar ini di dalam beker, misalnya beker. Nah, dalam beker itu terdapat koloid yang partikelnya itu nggak tahu apa gitu. Nah, kita contohkan saja dalam koloid itu bermuatan positif gitu. Nah, itu ditambahkan koagulan yang kita contohkan saja. Koagulan itu adalah koloid yang bermuatan negatif gitu. Nah, ketika si koloid yang bermuatan positif yang ada dalam beker tadi itu dipertemukan dengan koloid yang bermuatan negatif, dicampurkan gitu. Nah, maka partikelnya itu akan terjadi reaksi. Nah, jadi reaksi itu seperti dalam magnet tadi, itu adalah reaksi tarik menarik. Nah, jadi antar partikel itu akan saling tarik menarik sehingga menyatu gitu, dan terjadilah gumpalan. Nah, gumpalan itu biasanya ada di bawah atau di dasar koloid ya. Nah, jadi koagulasi ini salah satu cara untuk membentuk yang namanya suspensi. Nah, untuk koagulasi sendiri saya kurang tahu kegunaannya buat apa. Saya juga belum searching ini buat videonya, lanjut langsung aja gitu. Adalah untuk koagulasi sendiri mungkin seperti aja penjelasannya. Mungkin kalian yang ingin tahu gitu contohnya dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari apa gitu, kalian bisa nyari Google sendiri gitu, atau mikirkan sendiri gitu mau koagulasi ini mau digunakan buat apa gitu. Oke, selanjutnya adalah pembuatan koloid. Nah, jadi dalam pembuatan koloid ini ada 2 cara. Nah, yaitu yang pertama adalah secara kondensasi dan yang kedua adalah secara dispersi.
Nah, kita akan mulai dulu dengan cara kondensasi. Kondensasi itu pada intinya kondensasi itu dia itu membesarkan partikel yang di bawah range-nya koloid tadi, sehingga dia tuh mencapai range koloid itu. Nah, range koloid kan 1 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, andaikanlah partikel yang tadi itu di bawah 1 nanometer. Nah, kita itu membesarkan partikel yang di bawah ukuran 1 nanometer itu menjadi range-nya itu 1 nanometer sampai 100 nanometer gitu. Nah, itu kita sudah melakukan cara kondensasi gitu. Nah, apa sih cara-caranya? Nah, cara kondensasi itu ada dua macam. Nah, yang pertama itu secara fisika, yang kedua itu adalah secara kimia. Nah, untuk cara kimia sendiri itu tuh ada 3 cara namanya, yaitu adalah hidrolisis, yang kedua itu dekomposisi rangkap, dan yang ketiga itu adalah redoks. Dan yang kedua, cara kedua itu adalah secara fisika. Nah, untuk cara fisika ini sendiri itu ada banyak caranya, tapi saya akan menyebutkan dua aja. Yang pertama adalah pembekuan, dan yang kedua adalah dengan cara kondensasi atau penguapan. Nah, bisa kita lihat pada konsep awan ya. Awan itu kan asalnya dari air ya. Nah, kita berikan contoh saja, awan ini berasal dari air laut. Air laut itu kan adalah campuran air yang kandungan itu ada NaCl juga ya kan. Nah, jadi NaCl itu kan bisa dipisahkan dengan cara kristalisasi, yang si air ini itu bakal diuapkan sehingga uapnya itu bakal jadi awan gitu. Nah, ketika si uapnya ini, si air ini menguap dan jadi awan gitu. Nah, jadi si awan ini nih kan itu kan termasuk salah satu contoh koloid juga ya, awan itu kan, yang dimana fase pendispersinya adalah gas dan fase terdispersinya adalah cairan. Nah, jadi ketika si air ini itu menguap sehingga menjadi awan, itu termasuk salah satu contoh dari peristiwa kondensasi secara fisika gitu. Nah, yang selanjutnya adalah secara dispersi. Nah, kalau tadi kan si kondensasi itu membesarkan partikel sehingga range-nya mencapai range koloid ya. Nah, kalau dispersi ini pada intinya dia mengecilkan partikel sehingga mencapai range partikel koloid gitu. Nah, jadi partikel yang lebih dari 100 nanometer itu dikecilin dengan berbagai cara sehingga menjadi range koloid gitu. Nah, caranya juga sama, ada dua, yaitu secara fisika dan kimia. Nah, untuk secara fisika itu ada dua cara, yaitu pertama dengan cara mekanik dan yang kedua dengan cara homogenisasi. Nah, untuk mekanik sendiri itu contohnya itu seperti penumbukan, penghancuran lah, pokoknya dia menghancurkan si partikel yang besar ini menjadi range partikel koloid gitu. Oke, selanjutnya adalah secara kimia. Untuk secara kimia sendiri itu ada dua cara. Yang pertama adalah peptisasi dan yang kedua adalah Buser-Brady. Nah, misalkan nih untuk kalian punya suspensi. Nah, misalkan air dan pasir gitu. Nah, ketika kalian masukkan cairan peptisasi atau biasanya disebut peptan ya. Nah, ketika kalian masukkan itu cairan ke suspensi, si pasir itu ya, ini kan suspensinya itu pasir ya. Jadi si pasir itu tuh bakal kayak terhancur dan sehingga partikelnya itu ngecil gitu loh, seukuran partikel koloid gitu. Sehingga yang tadinya suspensi itu bisa kita jadikan koloid gitu. Nah, selanjutnya cara kedua itu menggunakan cara Buser-Brady. Nah, karena susah saya jelaskan dalam bentuk gambar aja ya. Nah, pertama saya jelaskan dulu itu maksudnya apa sih. Jadi maksudnya di gambar itu kan ada kayak biru-biru tuh. Nah, biru-biru itu adalah pelarutnya. Nah, jadi itu tuh ada di sebuah wadah, itu ada yang namanya air gitu, larut apapun itu tapi biasanya air. Jadi untuk si Buser-Brady ini itu ada beberapa syarat dulu. Nah, jadi syarat Buser-Brady ini adalah yang di Buser-Bradykan itu logam dan pelarutnya itu cairan. Nah, jadi dan juga untuk logam itu harus masuk gitu, mencelup ke dalam pelarutnya gitu. Nah, oke, itu ada rangkaian listrik juga, ada katoda dan anoda. Terus itu di bawah itu yang ada bulat-bulatan itu adalah kerikil. Nah, bukan kerikil sih sebenarnya, itu adalah es batu. Nah, oke, jadi saya jelaskan untuk apa namanya yang mau dispersi itu kan logam.
Jadi logam itu dimasukkan dulu ke air dan dipasangkan uh, rangkaian listrik gitu. Nah, ketika si logam ini itu dipasangkan rangkaian listrik, dia bakal jadi partikel-partikel kecil gitu. Partikel kecilnya itu bakal keluar dari logam itu, bakal memisah. Nah, sehingga itu partikel kecil tadi itu bisa jadi yang namanya koloid juga gitu. Nah, tapi pusar beradik ini dia bahkan mengecilkan partikel itu bukan sampai koloid doang, bahkan sampai di bawah 1 nanometer atau bisa kita sebutkan larutan ya. Nah, untuk apa namanya mengatasi hal itu kita lakukan cara kondensasi. Nah, es batu tadi itu tujuannya buat mengkondensasi partikel tadi supaya tidak terlalu kecil. Kan tadi saya jelaskan gitu kan, bahwa kalau misalkan dia memakai rangkaian listrik atau booster beradik ini itu partikelnya bisa kecil bahkan di bawah 1 nanometer gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu ya tadi saya bilang itu dengan menggunakan kondensasi yang ada yang kita pakai cara fisika gitu, pendinginan ya. Nah, jadi sehingga ketika si logam itu mengeluarkan partikel kecil, dia langsung dikondensasi tuh, sehingga partikelnya itu tuh besar lagi jadi ukuran koloid gitu. Nah, udah untuk penjelasan besar bedik begitu aja. Dan apalagi nih ya penjelasannya, koloid udah, sifat-sifatnya udah, ciri-cirinya udah, macam-macamnya udah, perbedaannya udah. Kalau gitu, kalau udah semua, saya udahin dulu penjelasan di sini. Semoga dapat dimengerti penjelasan saya, dan juga saya mohon maaf bila saya ada salah kata maupun penjelasan yang kurang, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.